Shalom bagi kita semuanya. Sekali lagi shalom. Shalom. Haleluya. Yang mengalami sukacita Tuhan, mari lambaikan tanganmu. Haleluya. Selamat sore, selamat datang kembali dalam ibadah kita. Pada saat sore ini di Gereja Kristen Indonesia, kita percaya bahwa Yesus sepanjang hari dan sepanjang minggu ini ada bersama-sama dengan kita. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita akan mulai dalam doa. Kami mau bersyukur Tuhan. Kami mau berterima kasih. Kami mau memuji. Kami mau tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang sungguh-sungguh dahsyat. Sungguh-sungguh luar biasa. Betapa dahsyat kasih-Mu terhadap kami. Terima kasih Yesus buat semua yang Kau beri dalam hidup kami. Anugerah yang terindah yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami umat-Mu Tuhan. Kami hanya mampu katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Dengan segenap kerinduan hati kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami mengagungkan Engkau Tuhan. Kami mau tinggikan Engkau. Dimuliakanlah nama-Mu selama-lamanya. Engkau Tuhan disenangkan melalui pujian kami, melalui penyembahan kami. Bertahtalah ya Tuhan, sorak-sorai kemuliaan hanya bagi nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Mari kita bersyukur buat Tuhan kita yang baik. Terima kasih Yesus. Sebab Dia baik. Kesesakanku Kau beri kedamaianku dalam keraguan ku temukan wajah-Mu. Karena
In your grace, I surrender. You are mine, now forever. I'm alive in your wonder. I am yours, now forever. In your grace.
Kami bersyukur sebab Kau baik Tuhan, sebab Kau baik Yesus, nama-Mu mulia. Terima kasih Yesus, kami sarukan nama-Mu, kami sarukan Yesus, Yesus Tuhan. Kami datang bersujud, kami datang menyembah padamu Tuhan. Hanya Yesus Tuhan, hanya Yesus Tuhan, Dialah penolong. Tiada yang seperti Yesus selama-lamanya. Yesus, Yesuslah Tuhan. Yesus, Yesus jalan keselamatan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami kan bersorak, kami kan memuji. Haleluya, sebab Kau terima kasih Tuhan. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Segala kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandangi dalamku. Ku angkat tanganku dan berseru, Ku milik-Mu.
Engkau besar selama-lamanya Tuhan. Mari kita yang percaya sama-sama kita katakan amin. Mari sama-sama bangkit berdiri. Haleluya. Sebab hidup kita hari ini adalah milik Yesus. Dan untuk selama-lamanya tetap milik Yesus. Amin. Haleluya. Mari kita menari buat Tuhan kita yang dahsyat.
Kami bersyukur. Haleluya. Sebab Kau harapan kami satu-satunya Tuhan. Satu-satunya harapan dalam hidup kami. Harapanku di dalam-Mu.
musim hidup kami. Penuhi kami, penuhi kami dalam nama Yesus. Harapanku di dalam-Mu. Ada pengharapan yang pasti di dalam Yesus. Harapan kita telah bertekun, telah menjaga kekudusan. Ya Rabbana di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus Tuhanku. Yesus kita lebih besar dari apa persoalan hidup yang sedang kita alami. Yesus itu jauh lebih besar daripada sakit penyakit yang sedang kita alami. Ya Rabbatakala nasyerebenabo. Kau baik Tuhan, Kau sangat baik. Rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera, rancangan penuh harapan. Rancangan-Mu buat kami semua umat-umat yang ada di muka bumi ini agar kami diselamatkan, kami tidak dihukum, kami dibebaskan, dimerdekakan dari hukum-hukum dosa. Dosa maut tidak berlaku lagi. Sudah selesai kata Yesus Kristus. Maka engkau akan menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Lebih daripada pemenang. Jangan takut, biar kita terus berjalan. Semakin hari semakin kuat, semakin hari semakin yakin bahwa Yesus Kristus tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Yesus Kristus tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Dia Bapa yang sangat mengasihi kita semua. Maka Dia mau mati bagimu, bagi saya. Dia mau bangkit buat kita semua dan naik ke kerajaan surga dan mencurahkan Roh Kudus agar ada materai di hidup kita, ada jaminan bahwa kita adalah umat-umat yang sudah diselamatkan, umat yang sudah dimenangkan. Terima kasih Yesus Kristus atas tempat yang Kau siapkan bagi kami di kerajaan surga. Kami adalah anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu, sahabat-Mu dan mempelai Kristus. Terima kasih Roh Kudus. Pimpin ibadah ini sampai ke akhir. Amin. Mengakhiri ibadah ini demi nama Yesus Kristus. Mari yang diberkati sama-sama katakan amin. Salam saudara kasih Yesus. Selamat sore buat saudara yang tempat ini maupun yang mengikuti ibadah secara online dan saudara yang baru pertama menikmati ibadah di Gereja Elim Kristen Indonesia Kingdom Celebration. Saya katakan, kenapa saya suka nama Kingdom Celebration? Alkitabiah, King, Raja, Domain, daerah kerajaan surga. Karena raja kita adalah siapa namanya? Siapa namanya raja kita? Yesus Kristus, raja di atas segala raja. Anak-anak muda mesti yakin. Katakan siapa namanya raja kau? Saudaraku, anak muda, Yesus Kristus. Yang wanita juga sakit. Nanti datang Bang Toib dengan mobil BMW-nya, tipe terbaru. Dek, ayo dek, mau nikah dengan abang? Mau? Mas, nanti abang kasih mas berlian. Jujurannya atau sinamotnya ya, bahasa Ibrani kunonya, bahasa Batak itu ya. Maharnya emas deh. 1 kilogram. Rumah nanti abang belikan di Cirta Garden. Tapi ingat, kau tinggalkan rajamu itu, yang nama Yesus itu. Ya, hidungnya mancung, perutnya six pack, nggak kayak kami nih one pack. 1 bulan, hati-hati. Mulai dari hari ini engkau harus bisa yakinkan bahwa saya raja di atas segala raja, di hatimu adalah Yesus Kristus yang siap ada amin.
Harus kita yakinkan para anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan dan hamba Tuhan sekalipun pendeta maupun Eporus harus tetap meyakinkan raja di atas segala rajanya adalah Yesus Kristus. Dalam suka dan duka, dalam sakit maupun sehat, dalam banyak uang maupun lagi tetap. Karena kalau laki-laki cek pada umumnya kalau lagi susah uangnya dia dekat sama Tuhan. Oh haleluya Yesusku. Kenapa? Karena nggak ada lagi mau biaya kelakuannya, nggak bisa dia tempat clubbing, ke diskotik buat jahat perlu uang, nggak ada uangnya. Ada juga sih, ada nggak ada uang dia tetap berdoa, ya kan laki-laki dan calon bapak-bapak di sini. Hah? Ada juga laki-laki lihat letakkan uang sama dia 100 miliar. Lihat apa yang dilakukannya, itu aslinya. Kalau dia memang anak Tuhan dia tetap berdoa. Selawat tuh, aku masih perpuluhan, aku tetap berdoa. Aku tetap melayani pekerjaan Tuhan. Itu anak Tuhan, tetap walaupun 1 miliar dikasih sama dia. Tapi kalau dia tidak menjalin hubungan yang erat dengan Tuhan, dikasih 1 miliar kemana dia? Kudugem. Bum ya. Kemana dia? Ke judi online. Depo dia langsung ke Indomaret. 10 juta ya, atau beli chip. Dulu zaman kami main poker ya, jadi main poker bisa judi kita di Medan ini, bermain kita mau pemain poker di Italia, di Makau, di Singapura, 1 layar. Zaman kami nggak tahu, sekarang masih ada, masih lah ya. Nah coba perhatikan baik-baik saudaraku, setebal sekuat mana iman kita hari ini. Apa menentukannya? Lihat waktu-waktu kita lebih habis kemana? Mana lebih banyak waktu yang kita gunakan untuk menjalin hubungan dengan Tuhan dengan cara berulang kalian. Ini dasarnya saya berdoa. Apa yang kedua? Hampir tiap minggu loh gue bilang itu. Berdoa lalu membaca Alkitab. Ketiga memuji menyembah Tuhan. Yang keempat berhati misi. Ya. Nggak pernah orang punya hati misi kalau dia tidak ada hubungan yang baik dengan Tuhan. Karena hati misi, hati untuk melayani Tuhan, hanya orang-orang yang melakukan hubungan erat dengan Tuhan. Diletakkan hati Tuhan di hatinya. Makanya dia mau ke pinggir jalan sana melayani orang yang ODGJ, yang baunya jubile kan, kayak minggu lalu ada. Harumnya tak ampun dia kan. Atau sampai bawah harum, diajak mandi, dimandi pun nggak mau. Kalau beberapa tahun lalu dimandi masih mau deh ya, disampoin sama ibu gembala, ngamuk lagi, kan? Lari ibu yang dua, kenapa bu? Ngamuk dah ya, ngamuk dia pak, ya. Datang istri saya, kan? Mandi dia bersih, dimandi sama istri saya, ya, lalu disabuni, disampoin, dikasih makan, baru dia bisa sadar di dalam Tuhan Yesus dan bandilah di bahasa Hokkien. Wah, kamsha. Kita bisa aja kamsha ya kan. Makasih ya. Sama cak kotornya kan. Lalu apa di bahasa Inggris? Wow, cung. Yes. Kalau saya yes, no sama I did no. Kan? Dia pindah bahasa Inggris. Padahal kalau lagi kumat dia tak tahu apakah orang waras atau ODGJ. Lalu ya, tingkatkan terus hati misi. Hari ini saya mengatakan hari-hari sudah dekat. Ya, waktu tinggal sedikit lagi. Tanda-tanda akhir zaman, tanda-tanda Yesus Kristus akan datang kali kedua sudah banyak digenapi, sudah banyak sekali. Tengok dulu perang ini mengerikan. Tak selesai perang. Belum selesai Rusia, Ukraina, masuk lagi Amerika, Israel dengan Iran. Pengayaan uranium atau sudah tingkat terakhir yang dilakukan Iran. Makanya Benyamin dan Trump tidak mau kehilangan kesempatan untuk menggempur mereka. Lebih bagus kita menyerang daripada kita diserang. Kita hancurkan dulu markas mereka, buat uranium mereka. Datang Iran, nggak mau kalah. Bolehlah kami kalah dengan perang. Alat perang kami tidak secanggih kalian. Saya bermain di ekonomi, di hadangnya kapal-kapal tanker yang bawa minyak di selat apa namanya? Ormus. Aku taunya si Demus ya. Selat Ormus.
Sehingga naiklah dolar dari $75 per barel, sekarang 120-an dolar per barel. Siap-siap ibu-ibu, akan kenaikan harga minyak membuat harga kenaikan barang-barang yang di dapur. Sudah meningkat ibu-ibu harga di dapur? Sudah? Sudah naik pelan-pelan. Apakah iman ibu semakin meningkat? Ditentukan hubunganmu dengan Tuhan. Apakah iman anak-anak muda semakin meningkat? Ditentukan di bagaimana engkau membangun hubunganmu dengan Tuhan. Haleluya. Bagaimana engkau menikmati firman yang menjadi makanan roh jiwa kita, firman yang menguatkan, firman yang melepaskan, firman yang menyembuhkan seluruh sakit penyakit. Ada kuasa. Percayakan amin. Firman Tuhan. Memang ketika engkau makan firman Tuhan, perut tetap gerak-gerak. Karena firman Tuhan lebih memenuhi kebutuhan roh kita yang lemah. Jiwa kita yang gersang, jiwa kita yang banyak diganggu oleh roh-roh jahat, banyak diganggu oleh benih-benih yang ditaburkan si jahat, agar engkau tetap khawatir, takut, cemas, tidak percaya diri menghadapi kehidupan ini. Selalu berpikir apatis, sebenarnya tidak ada kesempatan. Tapi orang-orang yang terus membangun hubungannya dengan Tuhan, orang-orang yang menikmati firman Tuhan, dia akan melihat kesempatan di tengah kesempitan, bukan di tengah kesempitan. Kayak orang lengah, dompetnya dicopet, bukan. Ya, tetapi melihat peluang di tengah goncangan. Kalau saya bilang resesi, oke, tapi anak Tuhan akan resepsi. Bapak rohani saya komplain, kamu mau resepsi aja, mau makan aja kau kan ya. Tapi itu kenyataannya, resesi kata orang, teman saya dulu yang tinggal di sini, resepsi dia, umur 38 tahun baru menikah. Seperti waktu itu tidak ada harapannya menikah, belum ada jodoh, rupanya apa ketika dia ngajar, jatuh cinta dia sama muridnya pun jatuh cinta sama dia, menikahlah dia dan resepsi. Orang resesi karena corona. Bayangkan. Kenapa? Karena ada firman Tuhan yang meyakinkan kita semua bahwasanya dia Bapa yang baik, dia Bapa yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia akan mengangkat engkau terus naik dan naik dan naik menjadi kepala bukan ekor. Yang percaya katakan amin. Dan dia tak akan pernah membiarkan kau di tengah kesakitan, di tengah badai. Ya memang itu mau si iblis. Dia mencuri keyakinanmu, mencuri sukacitamu, mencuri imanmu. Akhirnya dia akan membunuh dan membinasakan. Tetapi Yesus Kristus datang untuk memberikan kita hidup, bahkan hidup yang penuh kelimpahan. Haleluya. Amin. Itulah janji Tuhan, itulah firman Tuhan yang harus kita pegang teguh dan erat. Saudaraku, coba kita belajar bagaimana ketika Yesus sedang membimbing murid-muridnya melalui perumpamaan dan perumpamaan yang terus di Markus pasal 4 ayat 1-8. Boleh dibacakan dengan pelan-pelan. Sudah ditampilkan? Ayat 1-8 Markus pasal 4. Sudah? Ya. Dua ya ayat 1. Pada suatu kali Yesus mulai pula mengajar. Bersama-sama kita baca, sorry. 2. Sudah dapat semua yang dapat firman-Nya katakan amin? Yang belum dapat katakan ampun. Oh. IG juga, IG. Facebook. Oh enggak ya. Firman Tuhan ya jadinya. Oke. Markus sudah dapat? 2 ya bersama-sama. Tuh ya. Pada suatu kali Yesus mulai pula mengajar di tepi danau, maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengerumuni dia, sehingga ia naik ke sebuah perahu yang sedang duduk di situ. Sedangkan semua orang banyak itu di darat di tepi danau itu. Dan ia mengajarkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Dalam ajarannya itu ia berkata kepada mereka, dengarlah, ada seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu itu ia menabur sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan.
Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Stop. Sudah ditaburkan benih firman Tuhan. Apa yang terjadi? Diambil langsung oleh si Bolis, si iblis, si tante Lucifer. Ya. Berarti ketika benih firman Tuhan disampaikan, orang yang mendengar tidak peduli, punya hati yang keras, menolak bahwasanya satu jalan selamatannya itu Yesus Kristus. Dia sudah mendengar Yohanes pasal 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Tuhan pada dunia ini, maka dia menganugerahkan kehidupan kekal melalui Yesus Kristus. Dia tolak langsung. Tidak ada kuasa yang terbesar selain nama Yesus Kristus di bawah kolong langit ini. Kisah Rasul pasal 4 ayat 12. Dia tolak. Ini adalah ciri dari antikris yang tidak mau mendengar firman Tuhan. Saya harap kita tidak ada di posisi itu. Akan siap katakan amin. Saya harap kita tidak di posisi itu. Tapi tidak boleh cukup puas di posisi itu. Tidak di posisi itu. Ada firman Tuhan ditaburkan dan langsung dimakan si iblis. Langsung dia mendengar, menolak. Aku tidak percaya pada Yesus, katanya. Oh, saya juru selamat. Dia adalah manusia. Kenapa kalian sembah? Kenapa manusia yang belagak Tuhan kalian sembah? Orang di luar sana akan mengatakan seperti itu, betul? Betul. Tetapi salah Pak, Bu, Bro, Bray, Coy. Bahwasanya ini adalah Tuhan yang menjadi manusia, segambar dengan Tuhan, sehakikat apa yang keluar dari Bapa di surga, yaitu firman yang menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman, Yohanes pasal 1 ayat 1. Dia Tuhan itu beserta firman itu, bersama-sama dengannya. Firman itu yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Benih ilahi. Satu pribadi yang lahir bukan oleh karena hubungan secara biologis, melainkan benih firman Tuhan. Loh, ada Bapak. Jenis kelaminnya, gendernya laki. Itu bukan bicara gender, itu bicara gaya bahasa maskulin. Roh Kudus yang melahirkan, yang mengandung. Loh, berarti Roh Kudus sebagai ibu itu gaya bahasa supaya gampang kita terima umat manusia ini. Bukan bicara gender, bukan bicara jenis kelamin, roh. Yang menyerang itu pasti orang yang suka sekali dengan hubungan biologis. Kenapa bilang? Kalau kau mati katanya, yang sering protes itu kan di dunia maya, asal media. Kalau kau mati, membunuh diri, akan ada 7 bidadari yang cantik, yang seksi dan virgin, yang banyak. Sudah mati pun masih berpikir seks. Kalau kita tidak berpikir itu, jika kita mati yang beriman pada Yesus Kristus, firman-Nya Tuhan mengatakan bahwa kita akan hidup untuk selama-lamanya di kerajaan sorga, bersuka cita, menikmati damai sejahtera, tidak ada kesakitan, tidak ada air mata. Yang percaya katakan amin. Amin. Roh bicara menaik kerajaan sorga, bukan bicara lagi kedagingan, bukan lagi kebutuhan biologis, bukan lagi kebutuhan psikis yang bicarakan. Jika engkau sudah mengakhiri hidup, tutup mata di bumi dan buka mata di mana? Sorga. Bukan di Spiro, bukan di Tarutung, bukan di Medan. Tutup mata di bumi, buka mata di mana? Di mana? Sorga. Terjadilah apa yang kau iman. Haleluya. Yuk lanjut baca lagi. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Haleluya. Model yang kedua,
Bagaimana gambaran hati seseorang? Seperti tanah yang tipis. Ketika ditabur di benih, dia bertumbuh, tetapi tidak kuat oleh karena akarnya tidak jauh ke bawah, tidak terhubung dengan sumber, dengan mata air tepatnya. Saudara yang pernah belajar sawit ataupun yang melihara sawit, coba bayangkan, ketika engkau menanam bibit sawit, apakah butuh tanah yang hanya 2 jengkal, selanjutnya batu di bawah? Cukup? Bibitnya akan mati. Karena harus akan terus ke bawah sampai jumpa sumber air yang dibutuhkannya, mineral dan sebagainya. Sampai dia jumpa sumber agar tumbuh-tumbuhan itu bisa kuat akarnya. Dari ketika matahari panas, dia tetap kuat, bahkan dia sangat membutuhkan itu untuk berfotosintesis, memasak makanannya. Bagaimana kehidupan kita ketika benih firman itu ditaburkan ke dalam hidup kita? Apakah seperti model yang kedua ini, langsung mati dan layu ketika engkau menghadapi masalah keuangan kah? Langsung loyo. Masalah sakit penyakit kah? Langsung loyo. Ketika menghadapi diputusi, aduh lagi sayang-sayangnya diputusi pula. Aku nih loyo yang pernah diputusi, tetap semangat yang pernah diputusi. Siapa nih yang pernah diputusi? Atau yang mau diputusi juga? Ayo terus cek diri kita. Apa yang bisa membuat engkau tertekan sehingga imanmu terhimpit dan akhirnya mati? Cek. Apa yang bisa membuat engkau terus menjadi orang yang menyimpan kekecewaan? Sederhana, apakah kita tidak pernah berbuat dosa, berbuat salah di muka bumi ini, lalu orang bersalah pada kita tidak bisa kita ampuni? Itu akan menekan jiwa kita dan membuat iman kita low, lama-lama mati. Aniaya banyak di luar sana tidak takut akan aniaya dan takut terhadap aniaya sebagai orang Kristen. Ketika saya bicara sama kepala dinas perhubungan di arah Mentawai, menyedihkan, KTP bisa diubah agama Kristen menjadi agama seberang oleh karena tekanan ekonomi dan mereka dibantu hanya beberapa sembako setiap bulan, berapa sejumlah uang. Ya betul. Saya tanya langsung sama dia, saya tahu. Memang banyak di sini di Mentawai. Terjadi bencana alam, semua tanaman mereka rusak. Itu alasannya Tuhan tidak menjagaku, Tuhan tidak memelihara harta bendaku sehingga aku tidak punya apa-apa. Wajar aja aku tinggalkan. Dia tidak tahu ada rencana Tuhan yang dahsyat, ada kehidupan yang luar biasa yang disiapkan bagi orang-orang yang beriman kepadanya. Alia, ada hidup yang kekal, tidak seperti di muka bumi ini, saudaraku. Ada yang kau lakukan, ada yang kau kerjakan, maka ada hasil. Karena berbanding tegak lurus, semakin keras kau bekerja, semakin tinggi tingkat kesuksesannya. Ternyata saya bilang tidak. Bekerja memang harus, tapi bekerja keras tanpa Tuhan ada di hidupmu, semua yang kau bangun akan hancur. Seperti mana tuh bangunan Royal Prima, ya kan, tinggi 23 lantai. Sebelum naik ke atas dia akan mengorek paku bumi, mengorek tanah, lalu sampai sekian puluh meter, lalu membuat pondasi. Siapa yang menjadi pondasi kehidupan kita? Roh, batu karang teguh, Yesus itu sendiri. Oh, sebab itu apapun yang kau bangun, marilah pikirkan
Siapa yang kau buat menjadi dasar kehidupanmu untuk mencapai kesuksesan dan kebahagiaan? Harta runtuh, jabatan runtuh. Lihat si Sambo, bintang berapa tuh? Bintang 3, bintang 2, propos apa kabit apa? Mengerikan kan, kabit propos. Bintang 2 oleh karena kejahatannya akhirnya selesai, runtuh jabatan. Gak ada yang kebal hukum di muka bumi ini. Apa kecantikanmu? Tengok nanti, makin tua makin gendut, makin apa keriput ya. Rambut aja kok makin sedikit belakangan. Sama depannya rambut makin sepi ya kan. Oh itu kita anakan kecantikan dan kegantengan, padahal nggak ganteng juga. Nggak cantik juga kata orang kan. Apa mau kita andalkan coba? Karunia, wow. Tengoklah. Ini Houston, wah suaranya kan. Wow. Ada kan? Gimana tuh mah? Houston. Akhirnya mati di mana coba? Batap di matinya heroinnya. Heroin tak oke no. Suntik oh di mati kemana? Karunia, mana kemampuan yang mendunia? Michael Jackson untuk Mike Tyson sekali tumbang dia hitungannya per ronde pertama, ya kan? Judinya pokoknya Mike Tyson harus bisa tumbang ronde pertama, tumbang. Akhirnya jumpa Evan Dolphin main gigi dah gigi kuping. Coba selesai. Kemampuan, otot, tahta, harta, semua tidak bisa kita andalkan terus menerus, saudaraku. Sekejap saja, seperti uap yang sebentarnya kelihatan langsung hilang, kata Amsal. Yuk lanjut ayatnya lagi. Ya Unang, pasti emosi. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati sehingga ia tidak berbuah. Benih model ketiga ditaburkan di tanah. Ya yang cukup subur lah, bertumbuh, boga kayak beringin. Ada buahnya? Nggak tahu ada buah beringin? Nggak ada yang bisa kita nikmati beringin buahnya, tapi hanya rindangannya aja. Oke. Wah, hebat. Sebelum berbuah dihimpit sama siapa? Sama mantanmu? Sama siapa? Hah? Sama jabatan? Ya. Sama harta? Ya. Sama hal yang ditawarkan dunia ini menggiurkan. Saya juga sempat terhilang oleh karena dunia ini sangat menarik bagi saya. Saya menolak untuk ditabiskan dari pendeta tahun 2006 karena saya merasa tidak layak dan lebih enak berdagang atau bisnis. Ada uang, ada harta, ada tahta, pasti ada wanita. Nah, betul? Akhirnya yang terjadi apa? Tidur. Ya, untuk tit. Ya, selesai ya. Selesai ya. Bayangkan. Hati-hati. Atau juga benih yang ditaburkan di gereja, duduk manis, rupanya lagi gadget. Wah, halo beb, nanti malam makan apa kita sayang? Lagi IG, ganteng kali, cantik kali. Tasnya, kulit buaya, sama kulit entok, kulit cicak. Sepatunya, ya kan? Dari kulit apa? Kulit keong, tinggong. Hati-hati, benih itu kan bertumbuh jika kita tidak menyiapkan hati kita untuk mendengarkannya dengan baik, bertekun dan lakukan. Ya, baca ayat terakhir biar jangan bosan ya. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Bertumbuh dan berbuah. Pilihan saudara, mau 30 kali lipat, 60 atau 100 kali lipat. Amin.
semua mau 100. Tepuk tangan buat Yesus kita yang dahsyat. Semua mau 100 kali lipat. Untuk itu buktikan, sesuaikan dengan apa yang kau lakukan akan menentukan apa yang hasilnya. Hasilnya apa, bagaimana? Haleluya. Haleluya. Menabur benih akan berbuah. Tidak akan pernah saudara menabur benih durian tumbuh sabit. Menabur jagung tumbuh jengkol. Apa yang kau tabur itulah yang kau tuai. Jika engkau menabur berdasarkan kasih, jika engkau menabur oleh karena Yesus Kristus yang ingin kau tinggikan, maka berkatmu akan 160, 30 kali lipat. Yang percaya katakan amin. Amin. Saya undang untuk bangkit berdiri. Firman-Mu Tuhan berkata bagimu. Haleluya. Saya undang saudara kasih Yesus. Ya Rabbi takana syirerabo. Firman-Mu berkata kau besertaku. Firman-Mu lah yang menguatkan kami. Maka kuatlah Tangan-Mu Tuhan yang menyembuhkan yang sakit, yang melepaskan dari kejahatan yang jahat, membebaskan, memerdekakan kami dari sakit hati, dari kecewa, dan dari kejahatan apapun. Sudah bebas. Teruslah berjalan bersama Yesus Kristus, maka engkau terus berjalan semakin hari semakin kuat, semakin hari semakin bersuka cita, semakin hari semakin menikmati damai sejahtera. Saudara berkomitmen dan ingin terus menyenangkan hati Tuhan. Meskipun kau dalam kesulitan ekonomi, keuangan, sakit, penyakit, sedang patah hati, kecewa, kau terus ingin tetap melayani pujian Tuhan, ingin melayani Tuhan dalam roh dan kebenaran, kau boleh mengangkat tanganmu. Hari ini engkau membangun sebuah komitmen. Dan jika hari ini engkau ingin apa yang kau tabur juga
100 kali lipat, 60, 30 kali lipat. Kau belum angkat tanganmu. Mari taburlah benih untuk pekerjaan Tuhan. Waktumu adalah sebuah benih ketika engkau berikan buat Tuhan. Tenagamu, talentamu, keuanganmu, maka engkau sedang menabur. Apa yang kau tanam takkan pernah sia-sia jika engkau menanam sesuatu untuk kerajaan Tuhan. Karena segala sesuatu yang bersangkut dengan kerajaan Tuhan tidak pernah dimakan dengan harta benda akan habis. Apapun yang ada ini akan habis makan dengan. Dan kita akan meninggalkan dunia ini dan kita akan hidup bersamanya untuk selama-lamanya di Semai, di kerajaan surga. Kau boleh mengangkat tanganmu. Jika hari ini engkau berkorban untuk mengampuni orang yang bersalah padamu, yang menyakitimu, yang mengecewakanmu, biar kita terus lebih mengasihi Tuhan. Karena anugerahnya terlalu indah. Anugerahnya terlalu indah. Lebih dari apapun, nikmatilah anugerahnya. Anugerahmu, anugerahmu Tuhan. Anugerahmu Yesus. Amin. Menikmati anugerahmu yang indah. Kami ingin terus lebih menangkan hati Tuhan, mengasihi Yesus Kristus, karena terlebih dahulu Engkau mengasihi kami. Kami ingin mengampuni orang yang bersalah pada kami, seperti Kau mengampuni kami, ya Bapa. Menguduskan kami. Biarlah firman-Mu terus bertumbuh berbuah di depan kami 30, 60, 100 kali lipat. Bukan karena kekuatanku, Anugerah-Mu, terus hidup di hati kami.
satu yang ada depan ini biar menjadi saksi Kristus, menyaksikan betapa baiknya Yesus. Karena satu dan sama di dalam Yesus Kristus. Buat lingkungan kami, kota Medan, bangsa Indonesia, dan sampai ke bangsa-bangsa. Yarabata syarabata rabo. Bersyukur Tuhan, karena sampai hari ini anugerah-Mu masih kami terima Tuhan. Seringkali kami menyakiti hati-Mu, tetapi Engkau memberikan kami waktu dan kesempatan untuk kami kembali kepada anugerah kasih-Mu. Terpujilah Tuhan yang sudah memberkati kami, menguatkan kami, meneguhkan kami kembali untuk kami tetap setia dan percaya kepada firman-Mu, kepada Yesus Kristus Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan misi kami. Kiranya Tuhan memberkati setiap anak-anaknya yang memberi, dan yang belum dapat memberi, Tuhan juga memberkati agar di esok hari mereka bisa juga memberi. Dalam nama Yesus kami akan memberi dengan sukacita penuh. Amin. Silakan duduk kembali. Sungguh ku percaya padamu.
gimana Tuhan? Ya ya ya. Gimana ya Krista? Shalalalala, la. Ya 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 semua ya kan? Amin. Apa kata Tuhan kita katakan ya. Maka hidup kita semakin hari makin jauh diberkati. Haleluya. Mari kita berdoa doa yang diajarkan Tuhan Yesus pada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Engkau memberkati aku melimpah-limpah. Terimalah hidup, bahkan hidup yang penuh kelimpahan yang dianugerah Yesus Kristus yang ajaib, anugerah yang indah, kehidupan yang kekal akan dianugerahkannya bagi kita. Raja di atas segala raja itu, Raja damai. Nikmatilah kuat kuasa Roh Kudus yang melampaui segala akal, damai sejahtera, sukacita yang melimpah-limpah ada di kehidupan kita pada hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput kita yang percaya. Sama-sama katakan amin, amin, amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi